Aku Dr. Arsyafin. Silakan apa yang ingin kau keluhkan. Marvin kembali duduk, aku tidak begitu paham peraturan di rumah sakit ini. Namun, kita saat ini bicara tentang etika dan kemanusiaan. Anak wanita ini sangat sekarat. Jika tidak dioperasi, anaknya bisa mati. Dia bilang anaknya sudah 20 hari hanya dirawat biasa. Arsyafin sekilas melirik wanita itu. Ya, aku tahu, nama anaknya Cindy. Karena biayanya terlalu besar dan Bude juga tidak punya asuransi dan kartu berobat, maka pihak rumah sakit hanya bisa memberikan keringanan dengan rawat biasa. Administrasi yang kalian bicarakan, sentak Marvin emosi. Jika pasien membayar ke rumah sakit milik negara ini sebesar 1 juta dolar, apa gaji yang kalian terima bakal bertambah? Dan jika pasien membayar 10 sen, apakah gajian kalian bakal berkurang? Arsyafin masih tenang. Kami paham maksud Tuan. Begini, kami hanya mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak rumah sakit dan aturan ini pun disetujui oleh pihak pemerintah pada kementerian terkait. Kami hanya menjalankan tugas. Berarti aturannya yang harus diubah. Sekali lagi, aku membahas soal etika dan hak warga negara. Sangat tidak adil jika ada yang harus kehilangan nyawa hanya karena persoalan duit. Sebagai pekerja di sini, kalian harus buka suara. Apa yang kalian kejar selain daripada uang? Jika nyawa ada jualannya, aku akan beli 10 buat stok di rumah sakit ini, biar tidak ada nyawa yang hilang, sia-sia lantaran bobroknya regulasi di negara ini. Pidato Marvin didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Dari gaya bicaranya, jelas mereka pikir bahwa Marvin bukan pria kaleng-kaleng. Kali ini, dia sedang adu mulut dengan seorang dokter yang telah 35 tahun bekerja di rumah sakit ini. Usia Dr. Arsyafin hampir 60. Seharusnya dia sudah pensiun, tapi pihak rumah sakit masih memberikan kepercayaan padanya untuk tetap mengabdi. Marvin bertemu dengan orang yang pas meskipun bukan direkturnya langsung, walaupun saat ini dia bicara dengan pentolan dokternya, Marvin tetap ingin menyampaikan keluhannya dan tetap dengan sikap yang sewajarnya. Arsyafin menahan senyumnya, lalu berkata ramah, "Ya, kami mengerti perasaan Tuan sebagai ayah." Marvin berdeham, "Bukan, aku bukan ayah dari Cindy." Arsyafin malah tercengang. Dia tidak mau bertanya lebih jauh. Dia cukup menerka bahwa bisa jadi Marvin hanya pamannya atau punya hubungan kekerabatan yang dekat jika dilihat dari sikap Marvin yang tegas. Seharusnya pihak rumah sakit mengeluarkan keputusan tepat. 100.000 dolar memang banyak, tapi untuk satu nyawa, bagaimana, dokter? Jika nyawa bisa dibeli 1 juta dolar, banyak orang yang mau. Sementara kalian membiarkan nyawanya bergelantungan. Arsyafin mengangguk. Ya, kami akan berupaya untuk lebih mengerti situasi yang ada. Posisi kami cukup berat. Jika maunya kami, jelas kami ingin agar anak itu segera dioperasi. Tidak hanya dia, tapi juga bagi semua pasien. Kami ingin keselamatan dan kesembuhan pada mereka semua. Marvin rap muak dengan keadaan yang sekarang. Sebelum berobat, ditanya dulu bayar pakai apa? Ya, dimanapun administrasi nomor 1, belum lagi rujuk sana rujuk sini. Salah satu tempat selain penjara yang paling Marvin hindari adalah rumah sakit, karena yang dibahas adalah soal duit. Kalau bayar malah terus sembuh, syukur. Benar apa yang sering di-spill banyak orang bahwa sehat sangat mahal harganya. Lalu Marvin melempar pertanyaan, apakah rumah sakit hanya untuk mereka yang berduit? Padahal, salah satu hak warga negara adalah mendapatkan kesehatan yang selayaknya. Arsyafin tak mampu menjawab. Meskipun masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan, namun buktinya mereka masih juga mengeluarkan uang. Jika biayanya sangat besar, pemerintah juga lepas tangan. Ya, seperti apa yang sering di-spill banyak orang bahwa tidak ada makan siang gratis. Implikasinya adalah keluhan yang bertumpuk itu hanya menjadi ide kosong bagi pemerintah yang sangat malas. Tidak hanya pemerintah eksekutif, melainkan para dewan yang duduk malas di singgasana yang sungkan menaruh rasa kasih tulus kepada setiap warga negara yang miskin. Tidak puas dengan percakapan dengan dokter senior ini, Marvin beranjak meninggalkannya. Maaf mengganggu waktumu, dokter, silakan bekerjalah kembali. Marvin duduk tercenung dan tidak mau bicara. Sementara dia tidak berani juga menegurnya, dia memilih diam meskipun diliputi banyak tanda tanya.
Lebih dari 1 jam mereka menunggu jalannya operasi. Kemudian salah satu orang perawat wanita menghampiri Dea. Perawat itu meminta Dea untuk mengikutinya ke ruang operasi. Marvin tidak boleh masuk karena bukan keluarga maupun kerabat dari mereka. Dia menunggu dengan perasaan was-was. Di ruang operasi, perawat menggiring Dea dan berkata lembut, "Maafkan kami, Bu Dea. Kami semua sudah berusaha. Dengan berat hati kami menyampaikan bahwa putri Anda tidak bisa terselamatkan dan meninggal dunia." Seketika itu juga dia langsung menjerit dan memeluk putrinya yang sedang terbujur kaku di atas ranjang. Dia memeluk Cindy dengan sangat histeris. Tangisnya pecah. Suaranya yang besar telah membuat kegaduhan. Dokter dan perawat di dalam ruangan segera menenangkan dia. "Sabar, Bu," ucap mereka lirih. Mereka pun tidak bisa menghilangkan rasa sedihnya. Dea terus merintih. Betapa tidak terpukul, meskipun telah berjuang dengan sangat keras, dia digagalkan oleh nasib. Ketika Marvin Rak tahu bahwa Cindy meninggal dunia, saat itu juga dia langsung mengamuk. "Temui aku dengan direktur rumah sakit ini." Dokter Arshavin segera meninggalkan pekerjaannya dan kembali menghampiri Marvin. "Tiwan, kau adalah orang kesekian yang berlaku seperti ini. Jika ada pasien yang meninggal dunia, jelas itu adalah suratannya." Marvin menatapnya dengan sangat tajam dan berkata, "Kalian semua yang terlibat dalam operasi telah mengangkangi takdir anak kecil tidak berdosa itu. Jika kalian melakukan operasi sejak awal dirawat, takdir akan berkata lain. Semua kita pasti akan mati, namun jika kau tidak makan dan minum selama 1 bulan dengan sengaja, apa kau juga akan menyalahkan suratan?" Dokter Arshavin terhenyak. "Kami sudah sabar dalam melayanimu, Tuan. Kami harap Tuan tidak membuat kegaduhan di sini." Dea menunduk lemas. "Biarkanlah, Tuan Marvin, anakku sudah meninggal," ucapnya dengan nada yang sangat sedih. Emosi Marvin meledak. Matanya menjadi sangat tegas. "Sebesar apapun kegaduhan yang aku buat di sini, tidak sebanding dengan 1 nyawa yang hilang. Jika hal seperti ini terus dianggap remeh, bakal ada banyak nyawa lagi yang akan hilang, dan kalian menyalahkan suratan. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah mereka mati karena takdir? Jelas tidak. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Bagaimana dengan sikap tidak peduli kalian? Apa kalian akan menyalahkan takdir yang ditetapkan oleh Tuhan?" Mendapat cecaran yang luar biasa, Arshavin keok. Dia harus memanggil Tuan Lambert.